Screen share-nya udah terlihat kah? Halo, screen share-nya kelihatan nggak? Kelihatan. Oh, oke. Jadi kali ini kita bakal bahas 1, 2, 3, 4, 5 aplikasi integral dari luas, terus perhitungan volume dengan luas penampang, perhitungan volume dengan metode cakram, terus perhitungan volume dengan kulit tabung, sama yang terakhir yang kerja. Ya, langsung aja. Pertama, perhitungan luas di bawah grafik. Jadi kalau kita punya grafik, contohnya di sini, grafik fx ini nggak tahu fungsinya apa. Itu kalau kita mau ngitung luasnya, otomatis kan harus dipartisi. Di partisi ini kita boleh milih xi garis. Xi garis. Jadi nih, bentuk partisi, pilih titik wakil. Nah, titik wakil kita itu sebenarnya nggak harus di kanan atau di kiri. Titik wakil itu bebas. Sehingga kita bisa punya sebuah persegi panjang ya. Persegi panjang yang tingginya itu fxi dan lebarnya itu delta x. Nah, karena tingginya fxi garis dan delta x, didapatkan rumus luas persegi panjang P kali L dari fxi garis sama delta x. Sehingga kalau kita mau menghitung semuanya, maka kita bisa pakai integral dari fxi garisnya jadi x, terus delta x-nya jadi dx dengan batas AB. Batas AB ini udah jelasnya di sini ya, x0 sampai xn. Gitu. Salah satu aplikasinya ini ada contohnya. Hitung luas daerah yang dibatasi oleh fx 1/6 x pangkat 3 plus x kuadrat plus 2. Dengan garis x sama dengan 0, x sama dengan 2. Ini sebenarnya garisnya di sini ya. Bentar. Ini salah. Ini. Jadi partisinya tuh sebenarnya di sini. Cuman aku bikinnya di sini jadi nggak apa-apa. Sama aja. Aduh. Oke. Jadi biasanya kalau kata dosen aku itu kita harus gambar fungsinya kira-kira aja. Kalau fungsi pangkat 3 kan gini ya bentuknya. Nggak harus pas, pokoknya ada gambar partisinya. Gitu. Terus ditulis elemen luasnya. Sehingga delta L itu fxi garis kali delta x. Karena kita tahu dibatasi oleh garis x sama dengan 0 dan x sama dengan 2, maka batas bawahnya itu pasti 0 dan 2 dari fx dx. Gitu. Terus di sini dihitung integral biasa pakai integral tentu, teorema dasar kalkulus 2, ketemu hasilnya 22/3. Oke, ini integral biasa karena kita ngitungnya daerahnya di y positif ya. Nah, sekarang gimana kalau misalnya daerahnya itu kayak grafik scene, dia ada yang ke bawah gitu. Nah, dia itu berarti di sini dibuat mutlak. Tapi kan kita nguraikannya susah ya kalau nggak tahu grafik ya. Jadi biasanya tipsnya tuh nyari yang y-nya sama dengan 0. Kapan dia itu y-nya sama dengan 0. Terus kayak disegmentasi gitu. Jadi nanti ketika nyari luasnya, itu yang bagian negatif, itu dikasih tanda negatif. Biar dia jadi positif, biar mutlak gitu. Nah, ini bisa dilihat ya batasnya tuh dipecah-pecah jadi 3 bagian, 1, 2, sama 3. Terus ya udah dihitung seperti biasanya. Tuh. Terus ada yang tipe kedua, yang dia itu diapit 2 fungsi. Diapit 2 fungsi. Sebenarnya konsepnya kalau yang ini gampang. Kalian tinggal hitung luasnya itu adalah tinggi nilai fungsi yang atas dikurangi nilai fungsi yang bawah itu sebagai panjang kali lebar. Dia sebagai panjangnya.
terus nanti lebarnya delta X, seperti biasa. Maka kita dapat elemen luasnya, yakni delta LI adalah fxi garis, fungsi yang atas fx, dikurangi gxi garis, fungsi yang bawah, terus dikali delta X yang ini. Jadi nanti ketemu area di dalam. Seperti biasa, kalau mau nyari semuanya dengan batas AB, maka harus diintegral. Terdekat apa? Kenapa? Musim Ya, ada pertanyaan? itu biasanya yang lucu. Tapi yang lainnya akan AB apa? Iya, kenapa? Lah kenapa gitu ya? Maaf, suaranya nggak jelas. Bisa diketik aja nggak? Sambil nunggu kita lanjut ya. Ya, jadi adalah integral fx min gx atau grafik atas dikurangi grafik bawah. Nah, ini ada contoh soal jika adalah grafik x kuadrat dan y sama dengan x. Kita mau nyari daerah ini, daerah yang di antara duanya. Jadi jelas di sini untuk batas 0 sampai 1 itu grafik yang di atas ini satu ya. Yang di atas itu adalah y sama dengan x. Sesuai dengan yang atas, maka elemen luasnya haruslah x dikurangi x kuadrat. Di sini fxi garis ya, ditulis dulu. Terus ya kita integralkan seperti biasa. Ketemu 5/3. Nah, kasusnya ternyata menarik. Di bawah dia tuh pecah. Sini, di 1. Yang awalnya itu yang di atas itu y sama dengan x, terus berubah dia jadi di bawah. Yang di atas jadi x kuadrat. Nah, kalau misalnya batasnya tadi itu nggak sampai 1, maka integralnya harus dipisah. Sebenarnya nggak dipisah bisa, cuman nanti nilainya akan negatif di sebelah kanannya, karena fx-nya di bawah, gx-nya di atas. Jadi, kalau biar nggak bingung, biasanya kalau aku sih aku pisah ya. Jadi dari 1, biasanya cara tetap kita biar nyari sama kayak yang di atas tadi, kita harus tahu titik potong, di mana mereka berdua itu memiliki nilai yang sama. Gitu. Sehingga nanti dipisah fx min gx dx yang pertama, yang bagian ini, terus gx min fx bagian kedua yang ini. Tadi kita udah bahas partisi di sumbu x. Sekarang gimana kalau partisinya di sumbu y? Ketika partisinya itu di sumbu y, maka fungsinya harus fungsi terhadap y. Jadi misalnya fungsinya itu awalnya y sama dengan x, y sama dengan x harus dirubah menjadi x sama dengan sekian y. Supaya bisa dihitung menggunakan partisi di sumbu y. Nah, ini ada contohnya juga yang dia itu apa namanya? Dia tuh dua fungsi, dibatasi dua fungsi. Sama seperti yang atas sebenarnya, sama yang kayak yang ini. Yang kanan dikurangi yang kiri. Jadi dia bikin partisi di sini. YI garis, sama YI min 1 sama YI garis. Dengan lebar delta YI. Biasanya, oke. Kita lihat satu contoh soal juga di sini. Kita punya dua fungsi. Fungsi y sama dengan x min 1
dan fungsi X sama dengan 3 min Y kuadrat. Kita pengen pakai partisi di sumbu Y. Pertama kita bikin kotaknya dulu partisinya. Terus kita rubah fungsi Y sama dengan X-1 menjadi X sama dengan Y plus 1 di sini. Terus kita cari batas titik potongnya ini di mana. Dengan memasukkan Y sama dengan X sama dengan X, sorry, di sini. Jadi sebenarnya X sama dengan X, dimasukkan rumusnya. Y plus 1 sama dengan 3 min Y kuadrat. Terus ditemukanlah titik potongnya ada di sini. Y min 2 dan Y sama dengan 1. Jadi yang di bawah ini min 2, yang di atas ini 1. Nah, kalau kalian lihat itu dia kan melewati Y sama dengan 0 alias sumbu X. Itu berarti nilai integral yang di bawah ini dia akan bernilai negatif. Sehingga perlu dipecah juga. Jadi pokoknya ngafalinnya biasanya gini. Kalau dia tuh melewati Y sama dengan 0 atau X sama dengan 0, biasanya yang sebelah kiri atau yang negatif itu akan nilainya negatif. Jadi pasti dipecah terus dikasih tanda negatif untuk memutlakannya. Bisa kita lihat ini dibuktikan. Coba hitung 3 min Y kuadrat min Y plus 1 bla 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 bla, ketemunya negatif 14/3. Padahal luas nggak boleh dikurangi karena ini luasnya kan luas ini ditambah luas ini, bukan luas yang bawah dikurangi luas yang atas gitu. Jadi tetap harus dicek Y sama dengan 0 sama X sama dengan 0. Itu untuk partisi sumbu X dan sumbu Y. Nah, ini ada soal. Sebuah benda bergerak sepanjang garis lurus dengan kecepatan VT sekian. Tentukan perpindahan dan jarak tempuh. Nah, ini sebenarnya ngecoh kan. Karena dia kalau di fisika, perpindahan itu kan awal dikurangi akhir. Kalau jarak tempuh kan semua. Sedangkan kita tahu kalau jarak S itu integral dari VT. Nah, ngecohnya sebenarnya di perpindahan dan jarak tempuhnya. Karena jarak tempuh ini semua, maka dia itu luas sebenarnya. Berarti nggak boleh negatif kayak yang di atas. Kalau perpindahan ya integral biasa. Nah, karena ini grafiknya kuadratik, itu dia bentuknya kira-kira gini. Nah, kita harus tahu kapan dia itu nilainya negatif, supaya bisa dijadikan positif, biar untuk ngitung jarak tempuh. Kalau perpindahan, ya tinggal integral aja. Kalau perpindahan mah, perpindahan integral 3T kuadrat min 24T plus 36 dari min 1 sampai 9 itu bla 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 gitu. Tapi kalau jarak, di sini saya cari dulu titik potongnya ketemu di 2 sama 6. Fungsi ini. Ini di 2 sama 6. Jadi di sini dia positif, terus di sini negatif, positif lagi. Jadi karena dia mintanya itu min 1 sampai 9, kita pecah di 2 sampai 6. Jadi integralnya akan jarak sama dengan integral min 1 min 1 hingga 2 dari VT dt ditambah minus, langsung aja deh, minus integral dari 2 sampai 6 VT dt, terus ditambah lagi baru 6 sampai 9. Kita coba sekalian hitung kali ya. 36. Oke, berarti integralnya akan jadi T pangkat 3 per 3
dikurangi 24 T kuadrat per 2 tambah 36 T di batas 9 min 1. Nanti karena hasilnya sama, kita bisa langsung pakai aja ya sebenarnya. Jadi cuman batasnya jadi pindah, 3T pangkat 3 per 3 dikurang 24 T per 2 ditambah 36 T. Ini untuk rentang 2 min 1 dikurang 3T pangkat 3 per 3 dikurang 24 T kuadrat per 2 ditambah 36 T di rentang 2 hingga 6 dan seterusnya untuk 6 sampai 9 gitu. Jadi gitu biasanya menjebaknya dia di perpindahan sama jarak tempuh karena kalau jarak tempuh itu jarak yang dilalui lintasannya sehingga dia itu luasnya. Kalau perpindahan cuman memperhitungkan posisi awal sama posisi akhir. Jadinya dia pakai integral aja. Oke. Mungkin kalau yang di sini yang materi perhitungan luas di bawah grafik ada yang tanya mungkin? Boleh langsung. Oke, kalau nggak ada aman. Kita lanjut ke volume dengan irisan penampang. Oke. Volume dengan irisan penampang nih bayangin kayak kita tuh punya ini sebuah bentuk abstrak gitu ya. Dipotong tengahnya. Dipotong tengah ini sebenarnya punya beberapa potongan, potong kecil-kecil gitu banyak banget. Set 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 set. Nah, setelah dipotong itu kita ambil salah satunya yaitu XI garis. XI garis ini kita anggap sepanjang X min 1 ini dan XI itu dia tuh bentuknya sama, areanya sama. Jadi dalam lingkup ini yang diarsir itu areanya sama. Jadi untuk nyari volume sesuai dengan rumusnya kan V itu sama dengan alas kali tinggi. Karena tingginya udah tahu delta X, alasnya juga fungsinya di AX garis, ya udah kita dapat elemen volumenya AXI garis kali delta X. Ini buat silinder dengan luas AXI garis dan tinggi delta X. Sehingga untuk mencari luas keseluruhan adalah integral AB dari AX dx. Ini ada contoh soal juga. Ada sebuah benda dengan daerah yang dibatasi oleh grafik 1 min X kuadrat per 4. Tentukan volume benda tersebut. Kalau dilihat ini kan sebenarnya cuma persegi ya. Persegi itu ini ada merah-merah. Ini sisinya itu sama kayak tingginya ini. Jadi kalau kita buat partisi di sini, dia itu YI-1, sorry. YI. XI-1, XI, ini kan XI garis, FXI garis tingginya. Jadi kita bisa dapat elemen luasnya itu volume fungsi ini kali dikuadratkan. Ya kan? Karena ini kali ini sisi bawah kali sisi ya, gitu ya. Kali delta X. Delta X itu perbedaan ini. Aduh, nggak kelihatan lagi. Perbedaan ke kanan kirinya. Jadi kayak dibuat balok kecil-kecil kali delta X. Seperti biasa, V berarti dia F. X kuadrat dx. Di sini batasnya bisa lihat dari sini 0 sampai 2. Maka batas bawahnya 0, batas atasnya 2. Kita dapat dikuadratkan ini AX-nya karena dia itu persegi ya. Didapatkan V itu integral 0,2 dari
1 min X kuadrat per 4 dikuadratkan. Jadi tinggal dihitung sendiri, dikuadratkan, dan diintegralkan gitu ya. Tapi intinya konsepnya gitu. Pokoknya dilihat bentuknya. Karena ini anak sudah dikasih gambar gitu. Jadi kita langsung tahu kalau dia itu persegi dengan sisinya tinggi fungsinya gitu ya. Jadi tinggal dikuadratkan. Kali delta X. Ini delta X ya. Oh, terus ada lagi ini yang cukup sulit. Volume irisan dari 2 buah seperempat silinder. Petunjuk penampang mendatar dari benda tersebut berbentuk persegi. Nah, sebenarnya gini. Sama soalnya kayak ini, kita tahu fungsi ini. Fungsi ini kan fungsi seperempat lingkaran ya. Fungsi lingkaran. Perubahan panjang sisi itu sesuai dengan fungsi ini, memenuhi fungsi yang ini, seperempat lingkaran yang di samping. Jadi bisa dibayangin ya, kayak dia tuh membesar gitu, mengecil dari bawah ke atas, mengecil, mengecil, mengecil. Nah, panjang sisinya itu dia sama dengan nih tingginya di sini. Aduh, nggak kelihatan. Merah. Nih. Nah, ini kita tahu jari-jarinya kan 1. Nah, ini sini. Ini fx bar gitu ya. Kalau di sini juga sama. Fx bar. Jadi bisa dihitung dari luas penampangnya itu adalah ini. Tinggal dikuadratkan aja fx-nya kan. Karena dia persegi dan dengan panjang setengah lingkaran ini. Seperempat lingkaran. Jadi fungsi fx untuk jari-jari 1, x kuadrat tambah y kuadrat kan. Ini dipindah ruas, lalu y-nya di akar. Ketemulah fungsinya ini. Y sama dengan 1 min x, akar 1 min x kuadrat. Fungsi ini dimasukkan ke elemen volume, berarti fxi bar, kuadrat kali delta x. Sehingga integralnya adalah integral 0,1, karena lebarnya cuma 1, tingginya juga cuma 1 ya. Jadi dia dari 0 sampai 1, karena sebenarnya dari sini, 0 sampai 1. Ke atas. Dari akar 1 min x kuadrat dikuadratkan. Akarnya hilang, terus dihitung seperti biasa, integral, batas 1, 0, bertemulah 2/3. Gitu. Jadi ini yang penting sebenarnya nyari fungsi perubahan sisi dari persegi yang ada di dalam. Kalau udah ketemu ini kuncinya itu, ya udah tinggal kalian masukin aja fxi kuadrat itu. Karena dia bentuknya persegi ya pasti sisi kali sisi. Gitu. Terus kita lanjut. Oh, udah volume benda putar. Kalau ini ada yang ditanyain nggak kira-kira? Contoh soal atau mungkin bingung? Oke, aman ya. Kita lanjut ke volume benda putar dengan metode cakram. Oke, jadi bayangin kita punya grafik fx kayak gini. Grafiknya. Ini diputar dengan sumbu x hingga membentuk semacam kayak apa ya, kayak peluru lah. Kayak peluru. Nah, ini terus dibuat partisi, ini diambil. Partisinya ini xi bar titik wakil sebagai jari-jari dan delta xi itu sebagai tinggi. Gitu kan. Berarti elemen volume dari grafik fungsi ini adalah pi r kuadrat. Ya kan? Sebenarnya kan rumus volume itu pi r kuadrat kali t sama tabung. Nah, kita dapat pi r-nya kan fxi garis ya fxi garis kuadrat gitu ya kali delta x gitu. Sini udah ditulis di sini. Delta V adalah ini, sehingga V untuk batas rentang AB adalah pi f x kuadrat dx. Ini bentuk silinder dengan ini silindernya. Jadi dianggap seragam dulu gitu.
baru diukur elemen volumenya dan diintegralkan. Oke, kita langsung lihat contoh soalnya aja. Daerah yang dibatasi oleh grafik akar X dan garis X sama dengan 4 sumbu diputar terhadap sumbu X. Oke, ini bentuknya kayak gini, sama kayak yang di atas, cuman B-nya 4 gitu ya. Ini gambarnya agak jelek. Makanya otomatis sama, kita buat partisi dulu, ini X sama dengan 4. XI garis, delta X, dan lain-lain akar X, maka ditemukan elemen volumenya, Pi R kuadrat dengan R itu ini, Fxi bar kuadrat, kali delta X panjang rentangnya. Karena udah diketahui dari 0 sampai 4, maka batas integralnya adalah tersebut 0 dan 4. Dikuadratkan, akar X hilang menjadi X saja. Jadi integral 0,4 pi X dx, pi-nya bisa keluar, X-nya diintegralkan, dihitung, ketemulah 8 pi. Gitu. Acara intensif dan profesional. Kemudian yang ketiga, bertanggung jawab dan berkoordinasi secara. Kemudian ada soal lagi, daerah yang dibatasi oleh grafik garis akar X dan garis X sama dengan 4, sumbu X diputar terhadap sumbu Y. Bentuknya cakram berlubang. Jadi kalau dibayangin itu kayak donat, tengahnya bolong. Ini yang diputar. Gitu. Oke. Ini kita ngerjainnya. Kalau aku modelingnya gini. Jadi pertama kita hitung tabung keseluruhan dulu. Jadi ini kita tahu ini gambar tabungnya misalnya. Ini bentuknya nggak kayak gini. Gimana ya? Inilah. Aduh, tambah jelek. Jadi pokoknya kita punya tabung luar. Tabung luar itu yang area ini. Mulai 0 sampai 4. Gitu ya. Terus kita punya area kosong yang di sini. Nah, itu berarti gimana caranya kita bisa ngitung cuman yang dibatasi grafik ini aja. Oke. Maka kan berarti volumenya sama dengan ini, tabung luar dikurangi tabung dalam kan. Nah, tabung dalamnya itu kita bikin partisi di sumbu Y. Karena kalau nanti di sumbu X kita dapatnya kulit tabung, tapi itu nanti. Partisi sumbu Y berarti apa? Kita harus ubah fungsinya menjadi fungsi Y. Awalnya kan Y sama dengan akar X. Maka X dikuadratkan aja sama dengan Y kuadrat. Nah, jangan lupa kalau diganti fungsinya, otomatis kita ganti batas yang awalnya ini 0 sampai 4. Kita masukin dulu ke fungsinya. Saat X-nya 4 ini Y-nya berapa? Kan dimasukkan ini. Ketemu Y-nya 2. Gitu. Berarti batas barunya adalah 0 hingga 2. Oke, udah ketemu itu. Ya udah kita masukkan. Tabung luar pi kali 4 kuadrat. Sebetulnya kita hitung pakai volume tabung dulu aja deh. Delta V sama dengan pi 4 kuadrat delta X dikurangi pi kali F kuadrat Y garis Y garis kali delta Y. Bentar, ini bukan delta X. Delta Y. Oke. Seperti biasa diintegralkan, terus dihitung, ketemu ini 128 per 5 pi. Jadi kalau cincin itu yang luar dikurangi yang dalam. Kalau cincin. Nah, nanti partisinya di sumbu yang mana itu menyesuaikan. Kalau diputar ke sumbu X, dia akan ngikut sumbu X. Kalau diputar ke sumbu Y, bedanya kalau cincin sama cakram sebenarnya dasar ngitungnya sama aja. Cuman kalau cincin dia biasanya bolong. Kalau ini kan nggak bolong. Tadi dibolongin ya udah. Kayak gitu. Oke, hasilnya 128 per 5 pi. Tuh, sekarang kita lanjut ke metode selanjutnya. Metode kulit tabung. Sebetulnya
dasar-dasarnya tuh yang dipakai sama. Kita bikin elemen luas, tapi di sini tuh kita berlawanan dengan sumbu putar. Jadi misal ini contohnya kan kita punya sumbu putar di Y, tapi kita bikin partisi di sumbu X. Sehingga kita harus akan bikin tabung yang tipis gini ya, tabung yang tipis. Nah, tabung yang tipis ini terus rumusnya gimana kok tiba-tiba 2pi xi garis kali ini. Nah, ini gini ceritanya. Jadi awalnya kita itu pengen ngukur selimut tabung. Selimut tabung itu yang muterin tabungnya ini loh. Ya guys ya. Jadi dia yang muterin tabung, luasnya itu adalah keliling tabung kali tinggi tabung, oke? Keliling tabung kali tinggi tabung. Nah, setelah itu habis itu dia kan udah bentuk nih dari atas nih, ini dari atas ya. Habis itu selimutnya ini dia kita kasih tambahan ketebalan gitu. Nah, ketebalan ini delta X. Jadi bayangin kayak kita punya bangun, ini luas alasnya AX ya kan. Selimut itu area. Jadi otomatis luasnya adalah AX kali delta X. Nah, keluarlah rumus luas selimut itu 2pi RH. Ini tadi kita masukin 2pi, R-nya XI bar. Ya, ini XI bar. 2pi XI bar, R-nya. Dikali tingginya. Ya kan, ke atas. Ini, tingginya ke atas. Tuh, FXI. Nah, tingginya ke atas, sudah dapat kali delta X ketebalan di keluarnya ini, yang ini nih. Ya, yang jarak di antara XI1 dan XI-1 dan XI gitu. Maka kita dapat volumenya integral dari 2pi X Fx dx. Jadi asal rumusnya dari gitu. Jadi awalnya nyari selimut, terus dikali delta X gitu. Jadi lawannya luas selimut kali delta X kali ada tinggi ditebelin gitu. Oke. Kita punya contoh soal lagi. Daerah yang dibatasi oleh grafik Y sama dengan akar X. Garis X sama dengan 4 dan sumbu X diputar terhadap sumbu X. Oke, nah ini tapi kita pakai partisi di sumbu X gitu ya. Bentar. Oke, nah. Sorry, ntar. Ini kenapa di ini ya? Ya harusnya diputar sama sumbu Y kalau pakai 2pi ini. Nah, udahlah. Coba dikerjain lagi aja kali ya. Tapi putarnya sama sumbu X. Udahlah, kita anggap diputarnya terhadap sumbu Y. Nih. Salah. Oke, jadi kita dapat elemen volume adalah 2px tadi pakai rumus. Kalau males nurunin ya udah langsung dihafal aja, nggak apa-apa. 2pi xi garis, ya kan? Ini bentar batasnya tapi udah jadi gini. 4 ketika, bentar. Kita ubah berarti kita kerjain lagi aja. Batas, oh iya tetap sama, sorry. Karena dia di partisi sumbu X, batasnya ngikut batas X. Jadi dari 0 sampai 4, 2pi X akar X dx. Terus dikerjakan integral seperti biasa, ketemu hasilnya sama. Oke, ini kita tadi sama hasilnya yang ini kan, 128/5pi. Nah, yang bawah juga ketemu 128/5pi. Jadi sebenarnya ngitung pakai metode cincin sama metode tabung, kulit tabung tuh sama aja. Cuman ribetnya metode cincin itu kalian ngitung dari luar, terus dikurangin. Terus harus ngerubah partisi kan. Kalau tadi kita pakai metode cincin, kita harus bikin partisi di sumbu Y. Tapi kalau pakai metode kulit tabung, kan bisa langsung hitung dari sumbu X gitu. Jadi lebih gampang kalau pakai sumbu X, kulit tabung di beberapa kasus, tapi nggak semua. Contohnya kalau misalnya soalnya minta kalian pakai metode cincin, ya harus pakai metode cincin kan gitu. Oke, berarti udah ketemu jelas hasilnya sama, jadi hitungannya emang kayak gitu sama aja sebenarnya. Oke, sekarang kita masuk mungkin
bahasan yang terakhir ya. Itu kerja. Kerja itu rumus dasarnya itu W sama dengan F kali D. D ini distance tapi dia itu perpindahan. Nah, kita tahu kalau F kali D ini kan kalau D-nya cuma satu nilai langsung. Gimana kalau misalnya D-nya ini nggak cuma satu gitu, dia jalan terus. Jadi kita pengen tahu fungsinya gitu kan. Bagaimana seperti gas gitu contohnya. Nah, ini dijelaskan buat partisi. Ini gayanya fx. Jadi kita harus punya fungsi f terhadap x. Contohnya di sini kita punya pegas ya. Sama dengan k kali x. Gaya yang bekerja adalah kita misalkan fx i bar. Jadi gaya ini dianggap konstan selama delta xi. Jadi kan seharusnya kan dia berubah tapi dianggap konstan. Maka delta w-nya adalah fx i bar kali delta x. Untuk totalnya ya seperti biasa, integral AB dari fx dx gitu. Jadi gaya yang di sini itu dianggap konstan supaya bisa dihitung gitu. Nah, ini contohnya. Tangki berbentuk kerucut terbalik penuh berisi air. Tinggi tangkinya 4 meter dan jari-jari permukaan atasnya 1. Bila besarnya, aduh ini diameternya 1 lagi, gue hitung tadi. Udah lah nggak apa-apa, berarti dirubah jadi 2 ya. Oke. Tinggi tangki dan jari-jari permukaan atasnya 1 meter. Bila besarnya gaya gravitasi adalah G, tentukan kerja yang dibutuhkan. Oke. Jadi sebenarnya ini kan kita nganggapnya gimana caranya dia bisa ngelawan gaya berat gravitasi. Nah, gaya berat gravitasi itu M kali G. Cuman kita kan masalahnya gini, kalau kita punya toren, air yang di bawah sama yang di atas nih, ini kan kita misal anggap aja nih dia seragam gitu ya. Seragam pun berat beratnya di sini misal sama, W-nya ya, W-nya sama. Tapi D-nya beda, ya kan? Yang dari bawah butuh full tingginya H, yang ini cuman nggak sampai setengah H gitu yang atas. Terus gimana dong ngitungnya? Nah, kita rumuskan dulu delta W sama dengan M kali G kali D. Oke. Nah, kita harus tahu nih berapa masanya gitu kan. Karena massa ini yang mempengaruhi berat. Nah, kita buat dulu fungsi massa terhadap Y. Gitu. Kalau fungsi tinggi atau distance-nya itu pasti 4 dikurangi Y. Karena dia kan kita misal ambil Y-nya di tengah nih. Berarti tingginya kan ya udah tinggal 4 dikurangi Y aja tinggal berapa kan gitu. Dari bawah, sorry. Jadi misal dia di Y2 berarti cuma tingginya sekarang 2 meter. Oke, jadi kita ke perumusan MY-nya dulu. Masanya adalah Rho kali V. Nah, volumenya itu adalah volume kerucut di titik wakil. Jadi kalau digambar tuh dia kayak tabung ya. Tapi di sini aku bikin udah nggak apa-apa. Bentar. Rho V, oke. Ya salah, bentar. Ini keliru. M-nya aku di sini pakai kerucut ya, harusnya pakai tabung karena kita anggapnya dia itu tabung kecil-kecil. Bentar. Jadi kalau digambar sebenarnya dia tuh kayak gini segmennya tuh. Kayak semakin lama semakin kecil, tapi dia tuh tabung. Jadi ada kayak muter gitu, kayak donat. Kalau digambar dari atas bulat, tapi dia gemuk kayak kue lah, kayak kue tar. Misalnya nih pakai rumus ini bentar. Oke, berarti M adalah rho kali V. Kita misalkan rho air itu 1000 gitu ya. 1000 kali pi kali R kuadrat gitu kan. Nah, R-nya itu adalah ini. Adalah Y.
Di situ kan adalah dia itu kita cari dulu hubungannya gitu. Hubungan R sama hubungan kayak hubungan R terhadap perubahan tinggi karena kan R-nya nggak selalu 1 gitu. Nah, ini kita pakai segitiga, kita pakai perbandingan 4:1 sama dengan Y banding R di sini. Y ini tinggi segmen kecil ini ya. Nah, terus ketemulah 4R sama dengan Y sehingga R itu Y per 4. Kita masukkan di sini. Karena PR kuadrat kali tingginya itu delta Y. Oke, karena udah ketemu rumus M-nya, dimasukkan Pi, ini langsung delta M aja sih, jangan M ya. Oke, Pi R kuadrat, R-nya itu tadi, Y per 4 ya, Y per 4 kuadrat delta Y. Ini dijabarkan aja, Y kuadrat delta Y. Oke, kita masukkan ke W, delta W aja dulu deh. Adalah 1000 Pi Y kuadrat per 16 G 4 min Y ini. Terus kali D, delta Y. Oke. Untuk menjadikan dia cuma W ya otomatis kita integralkan dari 0 sampai 4, tingginya 4 meter. 1000 Pi Y 216G kali 4 min Y DY. Oke. Oke, yang konstanta bisa dikeluarin. Jadi 1000 Pi G integral 04 Y Y kuadrat per 16 4 min Y DY. Terus dilanjutkan 1000 Pi G ini diintegralkan Y kuadrat berarti Y pangkat 3 Y pangkat 3 per 16 kalikan sepertiga dibagi 3 kan. Terus 4 min Y. Oh berarti sorry. Ini ya pokoknya diterusin. Harusnya kalau ini nyelesainnya karena di perkalian ya pakai aturan rantai yang aksen V dan lain-lain itu. Aksen V dan lain-lain. Jadi dia nanti bisa dapat sekian-sekian PG gitu. Tapi intinya gitu. Jadi cari hubungan. Kalau misalnya dia itu yang kita buat partisi Y, maka kita harus buat semuanya itu dalam fungsi Y untuk bisa mengintegralkannya. Ya karena otomatis partisinya di Y gitu ya. Kalau kerja sih itu ya kalau yang air terbalik. Mungkin ada yang ditanyain mungkin dari tadi. Ya jadi paling yang yang paling yang dipakai nanti yang paling sering metode cakram plus penampang tuh. Nah, terlalu metode cakram, cincin sama kulit tabung. Terus yang paling penting kalau kerja tuh yang penting kita dapat konsepnya dia gimana ngukur kerjanya. Pokoknya FD-nya apa dan F-nya ini harus dalam fungsi X atau Y tergantung partisi. Gitu. Kalau D-nya biasanya ya cuman
tinggi dikurangi Y atau apa gitu. Tapi mungkin bisa aja juga D-nya juga fungsi dari Y atau X. Tergantung soal. Hmm, mungkin kalau nggak ada yang ditanyain, mungkin dari aku cuman sekian ya. Nanti biar dilanjut bab 6 sama kakak. Gitu sih. Ya udah. Kakak, halo? Masih oke, thank you Haikal. Iya. BTW ini aku mau setup dulu ya. Jadi mungkin Oh ya. ditunggu 5 sampai 10 menit. Nanti kalau udah siap, saya kabarin. Ya oke. Thank you kakak.